Mudah-mudahan hashtag ini menjadi awal mula doa. Hashtagnya adalah 2024 Mas Dokter. Halo Re, kembali lagi di Gokar Surabaya TV bersama saya Lintang Laksita. Nah, di sini piye kabare Re? Jangan sampai kalian tuh sakit ya. Apalagi sekarang kan musimnya udah mulai berubah-berubah nih. Nah, sakit tuh bahaya. Ini ada hubungannya nih sama gestar kita. Apalagi jangan juga sakit hati guys, karena sakit hati tuh obatnya ya ampun langka, susah banget dicarinya. Kenapa saya menggebu-gebu seperti ini? Ini berhubungan dengan bintang tamu kita yang berasal dari generasi Z. Beliau ini walaupun dari generasi muda ya, tapi ingin menjadi seorang pemimpin negara kita. Nah, siapa dia? Kita sambut ini dia. Halo Kak. Halo Mbak Lintang, gimana Ini, kabarnya? oh ya baik. Lagi semangat nih. Lagi Saya semangat, banget, oke. iya. Ini kita sedang kedatangan Kak Yudhistira. Ya. Kak Yudhistira Eka Putra ya, bener ya? Betul sekali. Kita panggil Mas aja deh ya, biar akrab deh ya. Boleh. Oke. Nah, jadi di sini kita mau mengulik-ngulik nih Mas, Ya. tentang dokter muda ini gitu. Dokter apa sih Mas kalau boleh tahu? Saya basic sebagai dokter hewan. Oh, dokter Itu kalau orang hewan. menyangka Oke. hashtag 2024 Mas Dokter bahwa saya dokter umum, Heeh. sedikit salah ya. Oh, sedikit Saya salah tuh, berkiprah guys. di dunia hewan, dokter hewan kebetulan. Catat dokter hewan ya. Oke. Terus kalau boleh tahu benar nggak sih Mas ini lulusan dari SMA Negeri 6 ya? Betul sekali Mbak Lintang, saya SMA Negeri 6 Surabaya. Keren guys, almetnya wow. Terus sempat kuliah di UNER juga ya, lulusan UNER ya? Betul. Saya lulusan Fakultas Kedokteran Hewan UNER. Oke, keren ya guys. Terus juga dengar-dengar nih Mas pernah berkiprah di negara tetangga nih, Malaysia, bener gak? Betul sekali. Kok kayaknya betul terus dari tadi nih. Kayaknya ada orang dalam ini. Wah, bahaya ya. Enggak Mas, jangan Iya. ya. Nah, ini udah keren banget ya. Beliau ini udah sampai ke kancah internasional gitu ya. Mewakili apa Mas? Khususnya UNER, Fakultas Kedokteran Hewan UNER, tapi juga tentunya Indonesia juga. Karena ada hanya beberapa orang saja yang masuk dalam waktu itu seperti apa ya? Bukan lowongan juga sih, penawaran ya, kontrak dengan rumah sakit hewan di Malaysia ini. Oke. Beliau sudah mewakili universitasnya, sudah mewakili Indonesia juga. Nah, sebentar lagi dengar-dengar juga mewakili suara kita nih, guys. Amin, doanya lah. Doa dan dukungannya aja. Oke, siap. Oke, Kak, di sini kita kan mau tanya-tanya nih Ya. ya, biar masyarakat juga lebih mengenal siapa Boleh. sih Mas Dokter Yudhistira ini. gitu, Siap. kan? Kita mau nanya-nanya nih, kalau boleh tahu bisa nggak sih Kak jelaskan gitu tentang kiprah atau sejarah organisasi atau pendidikan yang Mas tuh pernah selesaikan gitu selama ini? Kalau ditanya riwayat pendidikan, saya memang lahir dari Surabaya Mbak, asli wong Surabaya, arek Surabaya. Sip. Tinggal saya di Wonokromo, Iya. jadi sesuai dengan kebetulan saya maju di Dapil 4, Dapil Wonokromo juga tempat tinggal saya. Kemudian saya sekolah dasar juga di Surabaya, SDN Kertajaya. Kalau dulu namanya Pucang Jajar. Kalau era saya dulu namanya Pucang Jajar 2. Kemudian saya SMP di Muhammadiyah 5, tempatnya di Pucang. Dan kemudian untuk SMA saya di SMA Negeri 6, samping Gedung Gerahadi. Kemudian saya masuk ke perkuliahan, bangku perkuliahan saya di rezekinya kebetulan hokinya saya masuk Universitas Airlangga di Fakultas Kedokteran Hewan. Oke, keren ya. Ini riwayatnya sudah luar biasa nih guys. Dari riwayat pendidikan dan organisasi-organisasi yang mungkin pernah dilalui ini udah mulai menarik minat kita nih guys, buat lebih mengulik jauh lebih dalam lagi. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, selain itu ada nggak sih aktivitas-aktivitas yang dilakukan selain menjadi dokter hewan gitu? Utamanya memang karena saya di basic pendidikan saya istilahnya begitu, dasar ilmu saya di kedokteran hewan, jadi tentunya saya juga tetap praktek di Surabaya di salah satu klinik juga. Kemudian hari-hari juga saya masih aktif juga. Sebenarnya saya juga basically kerja hiburan juga Mbak. Jadi saya masih aktif menjadi salah satu presenter TV nasional juga. Kemudian juga saya masih aktif ngisi MC juga, jadi MC juga. Kalau untuk DJ sedikit mengurangi, kecuali event-event aja saya terima. Terus kemudian saya juga ada usaha lain juga di beberapa bidang juga, itu sih.
Keren ya, berarti keren ini ya. Kalau boleh tahu nih prakteknya di mana nih, Mas? Kebetulan saya praktek di Lingkar Satwa. Oh, Kita ada 3 cabang. mm-mm. Salah satunya ada di daerah Gunung Sari Kedurus, kemudian ada di Mer, dan ada juga di Raya Gubeng. Oke. Itu. Jadi itu ya kesibukannya di Iya, luar menjadi seorang dokter hewan iya, gitu. iya. Tetap tetap ada hubungannya dengan dokter hewan ya. Terus selain itu kenapa sih Mas kita pengen tahu ya, kenapa kok harus dokter hewan gitu? Kenapa nggak dokter lainnya gitu? Sebetulnya zaman dulu atau SMA itu kan kita pasti ada namanya tes psikotes ya, Mm-mm, diarahkan benar-benar. kemana kemana. Mm-mm. Kebetulan waktu itu saya diarahkan dari 4 jurusan itu, diarahkan dokter umum, dokter gigi, dan dokter hewan, dan terakhir ada di ilmu hukum. Mm. Cuma memang saya tertarik dengan kedokteran hewan ini karena pada saat era saya masih sangat minim juga, dikatakan minim karena peminat juga mau jadi apa dokter hewan waktu itu ya, mau jadi apa dokter hewan. Tapi ternyata setelah saya kulik, setelah saya tanyakan kepada beberapa pihak, memang 10-20 tahun mendatang akan dibutuhkan banyak dokter hewan di Indonesia. Itu sih yang akan menjadi salah satu alasan saya kenapa menjadi dokter hewan gitu. Ada hal lain? Tentunya tadi saya sampaikan, khususnya saya akan menjadi jembatan yang baik, harapannya ya, jembatan baik untuk rekan-rekan dokter hewan, karena sebetulnya ada beberapa hal yang memang menjadi hal yang apa ya, sedang kita pikirkan bersama. Karena di Surabaya ini terkait dengan pengajuan izin praktek dokter hewan ini memang harus ada regulasi-regulasi yang jelas tentunya. Dan ini saya berharap ketika saya bisa menjadi wakil dari teman-teman dokter hewan, juga tentunya juga wakil dari teman-teman Dapil 4, masyarakat Dapil 4, saya bisa menjembatani untuk terkait regulasi perizinan itu, yang tentunya untuk teman-teman PDHI, keilmuan saya pribadi. Terkait juga saya juga berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pendengar yang baik, penampung aspirasi yang baik. Dan nantinya ketika karena selama saya dan tim turun ke masyarakat, banyak titipan-titipan, saran, masukan ke kami yang notabene mereka menganggap bahwa banyak pemikiran out of the box dari teman-teman milenial yang bisa disampaikan. Dan tentunya insya Allah nanti kalau memang saya diijabah, mohon doa juga dan dukungan dari teman-teman dari masyarakat Dapil 4 Surabaya. Kalau memang nanti saya diijabah menjadi wakil rakyat di Dapil 4, saya bisa menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Karena tentunya ada beberapa hal yang menjadi aspirasi Mbak, terkait dengan pendidikan tentunya, kemudian tentang kesejahteraan, kesehatan, itu yang paling banyak. Dan terakhir memang karena pasca pandemi ini banyak dalam tanda kutip masyarakat yang di PHK, kena PHK, dan harapannya tentang ada lowongan pekerjaan sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari eksekutif, ada Pak Eri Cahyadi dan Pak Armuji tentunya. Berarti rekan-rekan dokter hewan yang lain juga sangat mendukung ya berarti ya? Alhamdulillah begitu. Oke. Karena saya juga sempat diskusi juga dengan teman-teman kolega dokter hewan, butuh masukan apa sih yang perlu benahi gitu kan, karena tentunya regulasi pasti dari mulai pusat, daerah sudah punya regulasi terkait dengan kesejahteraan hewan tentunya. Terkait itu saya juga butuh saran masukan juga yang akan saya tampung untuk nantinya saya sampaikan menjadi aspirasi dari teman-teman. Terus selain itu ada nggak sih Mas sosok yang benar-benar mendorong Mas nih untuk oke, saya masuk ke calon legislatif 2024? Tentunya kemanapun langkah saya pergi, langkah saya terkait dengan pekerjaan, saya tetap memohon doa restu karena orang tua saya tinggal ibu saya. Saya yakin bahwa seorang laki-laki itu surganya di telapak kaki ibu. Kemanapun saya juga mohon doa restu dari orang tua, dari ibu saya khususnya. Dan kemarin terkait pendaftaran diri ke KPU, terkait pencalekan untuk menjadi DCS, itu saya mungkin kebetulan yang lain ngajak pasangannya, keluarganya, istrinya, suaminya kan begitu, keluarganya, anak-anaknya. Tapi saya kemarin yang ikut memeriahkan juga ibu saya juga. Salut ya kita, beliau malah mengajak orang yang spesial yaitu ibunya untuk mendukung beliau dan memohon doa restu ke caleg 2024. Siap. Iya benar sih ya, memang harus seperti itu Iya. ya Mas. Kalau misalnya Mas nih menemukan pemuda Iya. yang sebenarnya dia tuh usianya produktif Iya. gitu, ide-idenya cemerlang dan lain sebagainya, tapi dia apatis politik, gimana tuh Mas? Kita coba buka perlahan soal pemikiran itu, karena kalau kita langsung katakan politik itu langsung di bidang kepartaian, pasti mereka akhirnya merasa acuh tak acuh ya. Mereka nggak akan mungkin. Tapi kita analogikan dengan pelan-pelan, kita bicara pelan-pelan, kita jelaskan pelan-pelan, kita umpamakan dengan hal yang sederhana, itu baru kita akan mulai masuk. Kalau memang tidak terjun dalam dunia politik, paling tidak paham dengan politik, kan begitu. Benar-benar.
Kalau memang tidak mau berkecimpung di dunia politik di partai, monggo silahkan, tapi paling tidak memahami lah supaya ke depan juga kita paham betul dengan kondisi negara kita ini. Iya, benar-benar. Ini ngomong-ngomong tentang memahami. Nah, Ya. Pemahaman apa sih Mas secara sederhana aja politik biar kita anak-anak muda ini ternyata oh gini loh politik itu. Ya. Guys. Jangan terlalu jauh berpikir politik hanya tentang kepartaian, tapi yang saya sampaikan tadi, kehidupan kita sehari itu pasti ada politiknya. Kita negosiasi juga Iya, ada benar. politiknya, apapun itulah, dengan keluarga, kehidupan sehari itu. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa politik itu hanya soal partai, soal partai politik yang notabene seperti di perbincangan saat ini. Nah, kita berusaha untuk memperbaiki citra politik juga, yang bukan hanya memperbaiki tapi menjelaskan ke masyarakat bahwa jangan melihat dari sisi negatifnya, tapi banyak sisi positif yang memang harus dipahami dan diketahui oleh masyarakat, khususnya untuk generasi milenial. Contohnya apa nih Mas yang berhubungan sama kita nih generasi milenial? Kita bisa memberikan aspirasi ya, tentunya harapan kita ke masyarakat terkait harapan sebagai generasi milenial yang mungkin lagi marak sekarang. Banyak hal yang bisa disampaikan melalui teman-teman legislator yang bisa direalisasikan gitu, karena kan legislator ini sebagai wakil masyarakat yang nantinya mungkin menjadi jembatan yang baik. Kalau kita tidak punya legislator, kita juga tidak merasa kesulitan terkait menyampaikan hal-hal yang menjadi harapan kita. Itu sih simpelnya seperti itu. Ini dari tadi mata saya ini tertuju sama jaket yang dipakai sama Mas Yudhistira. Berarti dari tadi ngeliatnya jaket, bukan ke saya ya tadi? Enggak, saya tertarik aja Mas. Kenapa? Tertarik jaketnya atau saya ya maksudnya? Waduh, ini pertanyaannya sedikit ini ya, sedikit memancing juga nih ya. Karena Surabaya ini keras. Iya, oke. Gimana Back Pak? to topic Iya. lagi. Ini jaketnya ini kan Golkar. Iya. Saya pengen tahu kenapa sih kok Mas ini tertariknya lewatnya partai Golkar gitu. Mungkin ada visi atau misi kayak yang memang menarik gitu. Mungkin kita anak-anak muda nanti ke depannya bisa oke, jadi partai Golkar tuh gini. Satu memang karena orang tua juga. Yang kedua, sebetulnya kalau basic balik ke awal, sebelum saya masuk ke Partai Golkar banyak tawaran dari partai lain juga. Tapi kenapa saya melabuhkan diri ke Partai Golkar? Karena satu, arahan saran dari orang tua. Yang kedua, memang saya merasa Partai Golkar ini yang partai yang cukup kokoh, seperti logonya beringin kan begitu. Digoncang sana sini tetap kokoh menjadi Partai Golkar, partai yang masih eksis sejak zaman Orde Baru. Ya. Udah gitu aja Mas. Iya sih. Gak ada lagi maksudnya kita kan pengen tahu gitu loh, maksudnya apa sih yang benar-benar menarik gitu loh selain itu. Alasan utama untuk memilih Partai Golkar itu sih, karena itu sebagai saya juga udah mencakup dan ya alasan itu kan. Yang terakhir nih Mas ya, ada nggak sih jargon gitu dari Mas Dokter ini, dan seperti apa sih harapan kedepannya setelah Mas ini amin ya, kita aminin dulu ya guys, terpilih di 2024. Nah itu apa sih harapannya Mas? Tentunya saya juga mohon doa restu dan dukungan dari teman-teman yang menyaksikan podcast kali ini, dan mohon juga untuk disebarluaskan khususnya di Dapil 4 untuk meliputi Kecamatan Wonokromo, Jambangan, Kayuan, Sawahan, dan Sukomanunggal. Harapan saya pribadi memang satu, untuk masyarakat, ayo mulai sekarang, karena sekarang tahun 2024 ini banyak pemilih pemula dari generasi milenial yang harus datang ke TPS untuk memberikan suaranya untuk mendukung siapapun yang menjadi wakilnya, khususnya harapannya memang di Dapil 4 bisa mendukung saya tentunya ya Mbak. Itu sih, supaya bisa menyampaikan aspirasinya, khususnya Dapil yang tempat titik yang sudah saya turunkan. Tentunya doa dan dukungan teman-teman tentunya menjadi hal yang utama buat saya pribadi. Mudah-mudahan hashtag ini menjadi awal mula doa. Hashtagnya adalah 2024 Mas Dokter. Oke, gitu. 2024 Mas Dokter nih ya. Jangan lupa kalau misalnya kalian memang waduh, saya kok jadi promosi nih. Harus dong. Saya dibayar apa nih? Tenang aja, di balik layar nanti. Nah, jangan lupa hashtag Mas Dokter 2024 Mas Dokter gitu ya. Untuk kalian yang memang jadi pemilih pada tahun 2024. Siap. Gitu ya. Oke. Sekian, jadi sayangnya memang kita kayaknya udah harus berpisah nih Mas. Belum dimulai kok udah berpisah. Iya sih. Asik Surabaya. Loh, jarene Surabaya keras Mas. Ya oke. Jadi
sekian dulu ya Mas Ya. ngobrol-ngobrolnya kita. Boleh. Terima kasih banyak Sama-sama atas Mbak waktunya. Lintang. Tim juga sangat berterima kasih Ya. atas kehadirannya Mas karena Ya. di sini kita mulai terbuka nih, Ya. mulai melek politik ya. Ya. Akhirnya kita udah mengurangi sedikit pikiran-pikiran negatif gitu tentang politik gitu. Terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Oke. Lintang, sehat selalu. Oke, sekian kalau gitu ya. Ketemu lagi di episode-episode berikutnya dengan bintang tamu yang pastinya lebih menarik lagi. Oke, sekian dari saya Lintang Laksita di Golkar Surabaya TV.